Puji Tuhan. Haleluya. Saya ucapkan selamat pagi kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi pada pagi hari ini kita bersama-sama menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Ini adalah minggu kelima. Di bulan yang kelima ini, Bapak Ibu yang saya kasihi, kita masih bisa dapat beribadah walaupun di rumah kita masing-masing. Saya tahu kita juga sama-sama merindukan untuk beribadah di rumah Tuhan saat-saat ini. Tapi yang terpenting adalah Bapak Ibu yang saya kasih, kehidupan kita semua dipimpin oleh Roh Kudus. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasih, hari ini kita merayakan hari Pentakosta atau hari pencurahan Roh Kudus. Ya. Kalau kemarin kita sudah selama 10 hari berdoa, meminta Roh Kudus mengurapi kehidupan kita. Itu semua karena berkat dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Kalau Yesus katakan sebelum dia naik ke sorga, dia katakan bahwa ketika dia naik ke sorga, dia akan mengutus rohnya. Dia akan mengutus seorang penolong, yaitu Roh Kudus ke dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, seluruh murid-murid setelah Yesus naik ke sorga, berdoa selama 10 hari. Dan pada hari yang terakhir, mereka semua dipenuhi oleh Roh Kudus. Ketika orang-orang melihat tempat mereka berdoa, atap tempat mereka berdoa dikatakan seperti terbakar, dan di atas kepala mereka dikatakan seperti ada lidah-lidah api yang menyala. Itu salah satu tanda seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasih, pada pagi hari ini kita akan melihat di dalam Alkitab kita, di dalam Surat Rasul Paulus kepada jemaat di kota Galatia. Di dalam Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-25. Mari Bapak Ibu saudara-saudari kita melihatnya. Saya akan membacakannya untuk saudara-saudari yang saya kasih. Firman Tuhan berkata, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Puji Tuhan. Ya. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Saudara-saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya. Pada pagi hari ini kita akan melihat menjadi orang Kristen itu bukan perkara hanya cukup percaya kepada Tuhan saja, beribadah ke gereja atau ikut di dalam pelayanan. Tetapi menjadi orang Kristen itu harus hidup dipimpin oleh roh. Amin Bapak Ibu. Ya. Kalau tidak, kita akan berjalan dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan kita sendiri. Ya. Dan selama kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, Bapak Ibu yang saya kasih, kita pasti akan gagal. Ya. Kita pasti tidak akan berhasil menjalani kehidupan kita. Ya. Saudara-saudari yang saya kasih, penting sekali memberi diri kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Artinya dengan sadar kita menundukkan diri kepada kehendak Allah. Puji Tuhan. Ya. Jadi saudara-saudari yang saya kasih, melalui surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, ya, selama 10 hari kemarin kita sudah berdoa meminta pengurapan dipenuhi oleh Roh Kudus, kita hidup oleh Roh, ya. Maka kita pun harus mau dipimpin oleh roh. Puji Tuhan. Ya. Tidak hanya cukup bergereja. Tidak hanya cukup melayani. Ya. Tidak hanya cukup percaya kepada Yesus saja. Tetapi saudara-saudara yang saya kasih, kita harus dipimpin oleh Roh Kudus itu sendiri. Nah, inilah Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasih, perkara yang harus ada di dalam kehidupan kita. Karena kalau kita tidak dipimpin oleh roh, kita akan berjalan sembarangan. Ya. Kita akan ngomong sembarangan, kita akan bertingkah laku sembarangan. Ya. Tidak ada yang mengontrol, tidak ada yang menuntun. Ya. Pertanyaannya, bagaimana kita tahu bahwa kita sedang dipimpin oleh Roh Kudus?
Pertanyaannya adalah bagaimana kita tahu kalau kehidupan kita ini sudah memiliki Roh Kudus? Ya. Saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika kita mulai hari kita dengan menerapkan firman Tuhan, melakukan doa di dalam hari-hari kita, ya. Yohanes di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-26 mengatakan, ya, mengerjakan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Puji Tuhan. Ya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih, hidup dalam pimpinan Roh Kudus, ya, itu artinya siap untuk diarahkan, siap untuk dipimpin, siap untuk taat, siap untuk tunduk. Orang kalau tidak mau dipimpin, Bapak Ibu Saudara-saudari, iya, dia akan melawan, iya. Sama seperti misalnya ada seseorang yang tidak menyukai pemimpinnya, ya, dia akan melawan, dia akan membangkang, iya, dia akan mencari-cari kesalahan, ya kan, berbuat sesuka-sukanya, ya. Semua harus dipimpin oleh Roh Kudus, ya. Harus mau terpimpin di dalam kehidupannya, ya. Karena apa? Yesus katakan mengajarkan segala sesuatu kepada kita, ya. Mengingatkan kita akan semua yang telah Yesus katakan kepada kita. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Apabila langkah kita mulai menyimpang dari firman Tuhan, ya, kita akan diingatkan oleh Allah, ya. Terkadang ada orang-orang yang kalau sudah diingatkan, apa? Tidak mau menerima. Terkadang ada orang-orang yang kalau sudah diberitahu, tidak mau mendengar. Ya. Setiap orang, saya ingin sampaikan, pasti punya banyak kelemahan, Bapak Ibu Saudara-saudari. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Setiap orang mempunyai hal-hal yang tidak baik di dalam kehidupannya. Tetapi ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita belajar memberi diri untuk dipimpin. Kita belajar untuk memberi diri supaya ada yang mengontrol, supaya ada yang mengendalikan kehidupan kita. Puji Tuhan. Iya. Dan pada saat kita dipimpin oleh Roh Kudus, inilah saatnya Roh Kudus berkarya di dalam kehidupan kita. Inilah saatnya Roh Tuhan itu berkarya di dalam kehidupan saudara dan saya. Ya. Selama 10 hari kemarin, Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih, saya sudah menyampaikan kenapa betapa pentingnya kita memiliki Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Bukan hanya untuk kehidupan kita di masa yang sekarang, tetapi untuk kehidupan kita di masa yang akan datang. Puji Tuhan. Ya. Untuk di dalam kehidupan kita di masa yang sekarang, yaitu untuk mengarahkan kehidupan kita supaya kita tidak keluar dari jalur, supaya kita tidak keluar dari koridor yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Dan untuk kegunaan di masa yang akan datang, Bapak Ibu yang saya kasih, Tuhan Yesus Roh Kudus mengingatkan kita bahwa Yesus akan kembali datang ke dalam dunia ini, mengingatkan kita pada hari penghakiman. Jika kita tidak mempercayai Roh Kudus, artinya Bapak Ibu yang saya kasih, kita tidak mempercayai adanya Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih, ya, saya pernah menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari di dalam Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-31, Yesus katakan, sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Perhatikan Bapak Ibu, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa penolakan kita terhadap Roh Kudus itu merupakan suatu kesalahan yang tidak bisa ditoleransi. Ya. Ayat Alkitab ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, merupakan bukti bahwa pentingnya bagi kita
untuk menerima Roh Kudus dan membiarkan Roh itu bekerja di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Tapi kadang kita sering sekali tidak menyadari hal itu. Kadang kita lebih sering menjalani kehidupan kita di dunia ini dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri, ya. Tidak mau mengikuti apa kata Roh, ya. Merasa diri kita paling benar, ya. Tidak perlu tuntunan Roh Kudus, ya. Tidak perlu pimpinan Roh Kudus, ya. Hari ini kita memperingati pencurahan Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara-saudari, ya. Di mana 2000 tahun yang lalu murid-murid dicurahkan Roh Kudus, ya. Mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih, ya. Bukankah seringkali kita harus mengambil suatu keputusan ketika kita menghadapi masalah, kita tidak berdoa dulu, kita tidak mau mengikuti tuntunan Roh Kudus. Bahkan lebih celakanya lagi ketika Roh Kudus sudah berkali-kali mengingatkan kita, ya, akan sesuatu hal yang harus kita lakukan, kita tidak mempedulikannya, kita mengabaikan apa yang Roh Kudus katakan. Itu artinya kehidupan kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Ingat Bapak Ibu Saudara-saudari, di dalam 10 hari kemarin saya katakan setiap orang Kristen harus memiliki Roh Kudus di dalam kehidupannya. Puji Tuhan. Untuk menemukan jawaban kita harus menggali lebih dalam lagi tentang apa yang sebenarnya Roh Kudus kerjakan di dalam dunia ini. Ya. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih. Ya. Kita akan melihat di dalam Galatia 5 ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Keinginan daging kita apa? Menentang. Ya. Keinginan daging kita apa? Melawan. Keinginan daging kita apa? Pokoknya yang bertentangan dengan keinginan Roh. Ya. Padahal di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-8, kemarin saya sudah katakan, kalau Roh Kudus itu datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ya. Apa kemarin saya ingatkan kepada kita semua Bapak Ibu yang saudara-saudari, artinya ketika Roh Kudus datang, Roh Kudus itu akan mengingatkan bahwa manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa. Iya, Roh Kudus itu akan mengatakan tentang kebenaran. Saya katakan kemarin, Roh Kudus bukan berbicara tentang dirinya, tetapi Roh Kudus menyampaikan apa yang mau Tuhan sampaikan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan. Ya. Untuk masa yang akan datang, Roh Kudus ingatkan akan ada penghakiman di dalam dunia ini. Jadi saudara-saudari yang saya kasih, ya, nanti itu urusan Tuhan, ya, untuk menghakimi. Nanti itu urusan Tuhan, ya, untuk menghukum. Tugas kita apa Bapak Ibu Saudara-saudari? Tugas kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus, ya, berjalan bersama Roh Kudus, ya, mengikuti apa yang Roh Kudus katakan, ya, bukan bertentangan dari apa yang Roh Kudus katakan, ya. Ketika Bapak Ibu Saudara-saudari, ya, ketika ketika kita melakukan kesalahan, itu akan bertentangan dengan hati nurani kita. Kalau ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Tapi kalau tidak ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu yang saya kasih, ketika kita melakukan yang bertentangan dengan Roh, ya, kita tidak akan merasakan apa-apa. Itu tidak memiliki Roh Kudus di dalam hatinya, tidak memiliki Roh di dalam kehidupannya. Merasa selalu benar, tidak pernah merasa salah. Setiap apa yang dia lakukan, setiap apa yang saudara dan saya langkah, kita merasa itu jalan yang benar. Padahal sudah bertentangan dengan Roh Kudus. Padahal hidup dipimpin oleh Roh Kudus artinya kehidupan kita seluruhnya dari atas sampai ke bawah itu mau dikontrol oleh Roh Kudus, diarahkan oleh Roh Kudus. Ya, puji Tuhan.
Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini saya ingin sampaikan kepada kita semua, hidup dalam pimpinan Roh Kudus berarti kita siap apa? Kita siap untuk diatur oleh Roh Kudus. Kita siap untuk apa? Untuk terpimpin di dalam Roh itu. Ya. Jadi ada saat-saat di mana kita akan mengalami kehilangan akal dan menghadapi masalah, bahkan menghadapi jalan buntu, ya. Tapi ingat, kita selalu berada di dalam pimpinan Roh Kudus, ya. Roh Kudus itu ibarat seperti konselor, ya, penasehat, ya. Dengan suara lembut, Roh Kudus itu berbicara kepada kita, memberi jalan keluar untuk masalah yang saudara dan saya hadapi, ya. Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus, ya, ketika Paulus ditangkap oleh Allah, apa yang dikatakan oleh Tuhan? Cukuplah kasih karuniaku kepadamu, ya, sebab justru dalam kelemahanmu kuasaku menjadi sempurna. Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih, saya ingin sampaikan, jangan takut ketika kita menghadapi masalah. Puji Tuhan. Ya, jangan takut ketika kita menghadapi tantangan. Ya, justru di dalam kelemahan kita, di dalam kekurangan kita, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Puji Tuhan. Lihat Bapak Ibu yang saya kasih, ada nggak murid-murid Yesus yang orang-orang yang terpandang? Tidak ada. Simon seorang apa? Nelayan. Ya. Matius pemungut cukai. Ya, tukang kayu. Lihat Bapak Ibu yang saya kasih, siapa orang-orang yang pertama kali melihat kebangkitan Yesus? Perempuan-perempuan yang selalu mengikuti Yesus. Apakah perempuan yang berada di dalam kerajaan Herodes? Ya. Atau mungkin orang-orang yang berada di dalam tempatnya Pilatus? Tidak. Tapi orang-orang yang apa? Yang berada di dalam kelemahan mereka. Yang berada di dalam kekurangan mereka. Saudara-saudari yang saya kasih, semakin hidup dipimpin oleh Roh Kudus, semakin kita memiliki kepekaan rohani. Amin. Ibrani 5 ayat 14 mengatakan, panca indera yang terlatih untuk membedakan mana yang baik daripada yang jahat. Puji Tuhan. Ya. Lalu bagaimana supaya kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus? Ya. Kita bisa menggali apa yang dikatakan tadi di dalam Yohanes 18 ayat 16. Ya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasih, ya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana caranya supaya kita bisa menjauhkan diri dari perbuatan daging yang bertentangan dari Roh itu? Jawabannya sederhana Bapak Ibu saudara-saudari, ya. Tapi tidak gampang, yaitu kita harus mengisi hidup kita dengan perbuatan yang menghasilkan buah roh. Apa itu buah roh Bapak Ibu? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ya. Bukan hanya satu di antara 9 atau 2 atau 3 atau 4 atau 5 atau 6 atau 7 atau 8 di antara 9. Tetapi dari 9 buah roh itu harus ada 9-9-nya. Puji Tuhan. Ya. Sekarang ini Bapak Ibu saudara-saudari, orang sangat sulit untuk menguasai dirinya sendiri. Iya. Sekarang sangat sulit orang untuk apa? Menguasai dirinya. Ya. Menguasai pikirannya. Menguasai mulutnya. Ya. Atau zaman sekarang ini menguasai jarinya, tangannya. Ya. Satu negara bisa hancur gara-gara apa Bapak Ibu saudara-saudari? Gara-gara jari tangan, iya kan? Kemarin ada hoax, iya kan? Presiden terkena corona, iya kan? Jari tangan, Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasihi.
Ya. Buah roh, tanda kita dipimpin oleh Roh Kudus. Puji Tuhan. Ya. Jangan kita menjadi orang yang tidak memiliki apa? Kasih. Ya. Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu. Saudara harus bersuka cita di dalam setiap keadaan. Saudara harus memiliki damai sejahtera. Bagaimana caranya pendeta mau punya damai sejahtera di keadaan sekarang ini? Ini aja nggak kerja lagi. Ya. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasihi. Ya. Damai sejahtera itu dilimpahkan Tuhan, diturunkan. Ya. Bukan kita cari, tapi kita menerimanya. Karena Tuhan yang memberikannya. Ya. Bagaimana caranya kita harus sabar pendeta, sedangkan hari-hari seperti ini semua orang nggak pernah ada yang membuat sabar. Ya. Bagaimana caranya mau bermurah hati, bagaimana caranya mau melakukan kebaikan. Ya. Bagaimana caranya mau setia pendeta. Ya. Temanku ajak ke gereja sini, ajak ke gereja sana. Ya. Bagaimana pendeta harus lembah lembut. Ya. Sedangkan ngomong aja, aku ngomong biasa aja dikira marah-marah. Nah. Ya. Tapi saudara-saudari yang saya kasih, kunci kalau kita dipenuhi Roh Kudus, tandanya ada buah-buah roh. Sama terlebih yang terakhir dikatakan penguasaan diri. Hari-hari ini saudara-saudari yang saya kasih, saudara dan saya, kita diuji penguasaan diri kita. Iya kan? Terhadap virus corona ini. Iya kan? Bagaimana caranya supaya kita mampu menahan diri? Bagaimana caranya supaya kita mampu mengontrol omongan? Bagaimana caranya supaya kita mengontrol, menghentikan, meredam langkah kita untuk keluar? Ya kan? Bapak Ibu saudara-saudari. Ya. Inilah yang Tuhan mau katakan di dalam kehidupan kita. Ini baru satu penguasaan diri. Belum lagi contoh yang lainnya Bapak Ibu saudara-saudari. Ya. Baru kemudian ya. Setelah itu Paulus mengatakan di dalam pasal yang kelima yang ke-25 dalam Galatia, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Puji Tuhan. Ya. Dari sini sebenarnya kita bisa melihat bahwa ada beberapa langkah untuk kita bisa sampai pada tahap hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa peranan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya itu sangat vital. Amin. Sehingga kita harus menerima Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita. Karena vital, ya. Ibarat seperti pembuluh darah, vital, ya. Itu kalau tidak ada, kita tidak bisa hidup. Begitu juga, ya. Kalau tidak ada Roh Kudus dalam kehidupan kita, roh kita akan mati, Bapak Ibu saudara-saudari. Tidak ada yang menuntunnya. Puji Tuhan. Yang kedua, kita harus hidup oleh roh, yaitu dengan cara mengganti perbuatan daging kita dengan perbuatan yang menghasilkan buah roh. Apa itu tadi? Yang menghasilkan buah roh di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Baru kemudian setelah itu kita bisa sampai pada tahapan yang dinamakan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Puji Tuhan. Kesimpulannya, Bapak Ibu saudara-saudari, hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah suatu keharusan. Amin. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus adalah sesuatu yang harus, tidak boleh tidak bagi orang percaya. Dan supaya kita bisa hidup dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita perlu menyadari bahwa peranan Roh Kudus itu sangat penting. Sehingga kita harus menerima roh itu. Ketika kita memiliki Roh Kudus, kita akan menjadi setia, konsisten. Ya. Apapun yang terjadi, kita akan tetap bertahan. Ya. Tidak menjadi lemah. Ya. Itu semuanya perlu kita lakukan agar hidup kita dipimpin
oleh Roh Kudus. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasih. Ya. Inilah yang membawa kedewasaan rohani Bapak Ibu saudara-saudari. Saya sering katakan kepada pemuda-pemudi, Bapak Ibu saudara-saudari, mungkin kita masih muda, mungkin saudara masih muda, tetapi engkau harus memiliki kedewasaan rohani. Ya. Ada orang yang sudah lama mengikut Tuhan, tapi kerohaniannya tidak dewasa. Tetapi ada orang yang baru mengikut Yesus, tetapi kerohaniannya sudah menjadi kerohanian yang dewasa. Bisa memakan makanan yang keras, bisa mengerti firman Tuhan. Bukan hanya firman Tuhan yang menyukakan telinga, tetapi firman Tuhan yang mengajarkan, firman Tuhan yang mengarahkan. Itulah kedewasaan rohani jika saudara, jika Bapak Ibu, kita dipimpin oleh Roh Kudus. Puji Tuhan. Ya. Kehidupan kerohanian kita artinya apa? Kita akan terus mengalami pertumbuhan apabila kita tunduk di dalam pimpinan Roh Kudus. Karena itu Bapak Ibu yang saya kasih, pada pagi hari ini saya ingin sampaikan kepada kita. Saya ingin menyampaikan kepada kita bahwa berikanlah keleluasaan gerak kepada Roh Kudus untuk memimpin kehidupan kita. Jangan berikan keleluasaan kepada daging kita. Karena yang akan berkuasa adalah keinginan daging, tetapi berikanlah keleluasaan kepada Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan bagi roh kita, sehingga Roh Kudus itu akan memimpin roh kita sampai kepada jalan kebenaran. Puji Tuhan Bapak Ibu saudara-saudari, saya percaya Bapak Ibu yang saya kasih, di dalam kita merayakan hari Pantekosta, hari pencurahan Roh Kudus, saya percaya Bapak Ibu pun diurapi, Bapak Ibu pun dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya. Bukan hanya sekedar berdoa, bukan hanya sekedar bernyanyi, tetapi ketika engkau berseru menyembah kepada Tuhan, ada Roh Kudus yang diturunkan di dalam kehidupan kita. Sekalipun Bapak Ibu yang saya kasih, kita tidak bisa bersama-sama pada tahun ini untuk berdoa di dalam pencurahan Roh Kudus. Tapi saya percaya Roh Kudus itu ada di rumah-rumah Bapak Ibu yang saya kasihi. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya tidak panjangkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini, di momen pencurahan Roh Kudus ini, kita selalu dipimpin dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita semua Bapak Ibu yang saya kasihi. Sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam sorga, pada malam hari ini kami bersyukur Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami dapat menikmati berkat dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Kalau kami diajarkan melalui Roh Kudus yang Engkau adakan di dalam kehidupan kami, yang sudah Engkau curahkan, yang sudah menjadi pemimpin di dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Walaupun Engkau kembali naik ke surga Tuhan, tetapi Engkau tidak meninggalkan kami sendirian. Engkau mengutus Roh-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus yang baik. Pada pagi hari ini Bapa di dalam surga, hamba-Mu secara khusus berdoa bagi seluruh anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan-Mu. Tuhan, kami percaya Bapa, setiap kami dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan, sehingga ketika kami dipimpin kami menghasilkan buah-buah, yaitu buah-buah Roh Tuhan. Kami dapat mengaplikasikan, kami dapat menunjukkan buah-buah Roh itu di dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus yang baik. Ajarkan kami Bapa di dalam sorga untuk selalu terpimpin di dalam Roh Kudus itu Bapa yang baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan, materaikan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan Yesus, hamba-Mu juga berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sudah melakukan ibadah di rumah mereka masing-masing. Tuhan Yesus berkati anak-anak-Mu yang melayani Engkau, pakai semakin lebih luar biasa lagi Bapa di dalam sorga. Pujian dan penyembahan yang sudah kami naikkan menyenangkan hati-Mu, bahkan persembahan yang sudah kami berikan kepada Engkau dengan penuh sukacita dan ucapan syukur, balaskan berlipat kali ganda sesuai janji firman-Mu, Bapa yang baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, terpujilah Bapa kami di dalam sorga. Hamba-Mu berdoa Tuhan bagi saudara-saudari kami yang belum mengambil bagian di dalam ibadah di rumah masing-masing Tuhan. Kalaupun mereka tidak beribadah Tuhan Yesus, tolong jamah. Kami tidak tahu apa yang menjadi masalah mereka Tuhan, tetapi tolong mereka Tuhan supaya mereka mendapatkan berkat sebagaimana kami mendapatkan berkat pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami tetap berdoa Bapa di dalam sorga supaya Roh Kudus-Mu itu tetap dicurahkan di dalam kehidupan kami Bapa yang baik. Bahkan kami berdoa buat kota kami Pekanbaru, biarlah Tuhan Yesus
Yesus segera pulihkan Tuhan. Bahkan kami rindu Tuhan untuk beribadah Tuhan bersama-sama dengan saudara-saudari kami yang lainnya. Bapa di dalam sorga, kami tetap berdoa buat gereja tempat kami beribadah Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang memberkati Tuhan. Engkau yang menjagai, memagari, sebagaimana Engkau menjagai dan memagari kami. Sepanjang minggu ini Tuhan, kiranya Tuhan Yesus yang memberkati kami Bapa di dalam sorga. Engkau turut beracara di dalam setiap kegiatan-kegiatan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus yang baik. Inilah Tuhan yang menjadi doa, permohonan dan ucapan syukur kami. Kami peralaskan di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Sekarang Bapak Ibu yang saya kasih, kita tadahkan tangan kita ke atas dan terimalah berkat dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih kemurahan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai kita mulai dari saat ini, besok lusa sampai Maranatha. Tuhan Yesus jemput kita pada kali yang kedua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Semua kita yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.